Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar rotasi, menentukan bayangan sebuah objek yang mengalami rotasi atau perputaran. Pertama, kita akan merotasikan sebuah titik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kita akan menentukan bayangan titik A 3,4 yang dirotasikan dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra. Maka tampilan awalnya akan seperti berikut ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik A 3,4 dan juga titik pusat O 0,0. Kita akan masukkan titik A 3,4 di sini. Kita ketik 3,4. Maka akan muncul titik A. Selanjutnya titik O 0,0. Maka juga akan muncul titik di koordinat 0,0. Kita ingin agar titik pusatnya adalah O, maka kita ganti ya. Kita ganti namanya menjadi titik O. Nah, dengan cara mengganti namanya dengan titik O, lalu tampilan label ini kita pilih nama dan nilai agar terlihat titik koordinat pada bidang kartesiusnya. Begitu juga pada titik A, kita lakukan hal yang sama. Klik kanan, pilih properti, kemudian pada tampilan labelnya, kita pilih titik A terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, apabila sudah, klik kanan, pilih properti, tampilan labelnya kita pilih nama dan nilai. Oke, sudah selesai ya. Nah, selanjutnya adalah kita merotasikan titik A sebesar 90 derajat dengan pusat O 0,0. Caranya seperti ini. Kita pilih di sini ya, rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Nah, misalnya nggak ada punya teman-teman, nggak langsung seperti ini, maka kita pilih tanda segitiga ini, kemudian pilih rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Oke, sudah kita pilih. Kemudian kita akan merotasikan titik A sehingga ditemukan bayangan. Caranya adalah klik terlebih dahulu titik A, kemudian titik O. Jangan sampai terbalik. Karena jika terbalik, O dulu lalu kemudian A, maka yang dirotasikan adalah titik O terhadap titik A. Nah, kita ingin merotasikan titik A terhadap titik pusat O. Maka kita klik terlebih dahulu A, kemudian O. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti berikut ini. Sudut. Nah, kotak ini dapat kita ubah. Misalnya 45 dan misalnya 30 dan lain sebagainya. Nah, soalnya adalah 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka kita isi sudutnya 90 derajat dan berlawanan arah jarum jam. Klik OK. Nah, maka akan muncul titik A aksen negatif 4,3. Titik A aksen ini merupakan bayangan dari titik A yang telah dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Oke, jadi sudah kita temukan titik pusatnya adalah A aksen negatif 4,3. Mudah bukan? Mudah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke yang B ya, ke soal selanjutnya. Nah, bedanya soal selanjutnya ini adalah searah jarum jam dengan pusat O 0,0. Oke, terlebih dahulu kita klik Ctrl Z untuk mengembalikan ya, Ctrl Z. Nah, bedanya apa? Bedanya hanya pada searah atau tidak searah jarum jam. Nah, yang kedua ini adalah searah jarum jam. Caranya sama. Kita pilih ini, rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kita klik A terlebih dahulu, kemudian O. Nah, sudutnya adalah 90 derajat, sama. Kemudian searah jarum jam, ini yang beda. Searah jarum jam, kita pilih ini, searah jarum jam, kemudian OK. Nah, ternyata titiknya di sini berbeda dengan yang berlawanan arah jarum jam. Akan didapatkan titik bayangannya A aksen 4, negatif 3. Oke, 4, negatif 3. Oke, kita tulis saja ya, ketik. Kalau dia searah jarum jam, maka
koordinatnya adalah A aksen 4 aksen 4,3. Kalau tadi sama A aksen juga besar ya, besar negatif 4,3. Oke, beda kan? Beda. Di sini negatif 4,3 ketika berlawan arah jarum jam, dan searah jarum jam adalah 4,3. Oke. Jadi kita sudah menemukan titik A aksennya ya, dengan koordinat 4,-3. Oke, mudah bukan? Nah, itu. Dan selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang C dan D. Nah, bedanya apa dengan soal AB? Bedanya adalah kurang lebih sama, searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Ya. Oke. Bedanya ada pada titik pusatnya. Nah, kalau tadi kan dari pusatnya O 0,0 kan. Kalau sekarang B, A, B. Oke, kita mulai. Kita kembalikan dulu Ctrl Z untuk menghilangkan titiknya. Kanan. Oke. Tugas pertama kita adalah menentukan titik A 3,4 ya, hampir sama seperti tadi ya. 3,4, enter. Oke, akan muncul titik A. Kemudian kita tentukan pusat A, B. Misalnya aja A, B ini kita ganti dengan 2,3. Oke, 2,3 ya. 2,3. Oke, kita tentukan titiknya 2,3. Maka akan muncul titik B-nya di sini ya, 2,3. Oke, untuk mempermudah kita tampilkan saja koordinatnya. Ya. Oke, sudah. Nah, lalu kita akan merotasikan titik A sebesar 90 derajat dengan pusat B 2,3. Caranya adalah sama seperti tadi. Kita pilih ini, rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Klik terlebih dahulu titik A, kemudian titik B. Oke, akan muncul kotak dialog sama seperti tadi. Kita isi 90 derajat dan berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam. Oke. Akan muncul A aksen. Ya, aksen ini merupakan bayangan dari A. Berapa aksennya? 1,4. Ya, kita tulis ya. Ternyata A aksennya adalah 1,4. Oh, 1,4. Nah, selanjutnya searah jarum jam. Oke. Searah jarum jam. Sama. Kita pilih tadi, klik A, kemudian B. Muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih searah jarum jam. Oke. Nah, maka akan muncul bayangan dari titik A yang telah dirotasikan adalah aksen 3,2. Oke, kita tulis 3,2 berarti ya aksennya. 3,2. Oke. Nah, jadi itu. Setelah kita melakukan atau menentukan bayangan titik A, maka didapatkan hasil seperti berikut ini. Mudah bukan? Maka dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dalam merotasikan suatu titik, maka akan menjadi mudah. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ngitung-ngitung ataupun menggunakan rumus untuk menentukan letak bayangan suatu titik. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.